Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Pada video kali ini kita akan belajar tentang sistem hukum nasional, sumber dan hierarki peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah menjelaskan definisi sistem hukum, mengidentifikasi dan membedakan sumber hukum, memahami dan menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia. Sekarang, Ibu akan bertanya nih sama kalian. Menurut kalian, apa yang akan terjadi jika sebuah negara tidak memiliki aturan hukum yang jelas dan teratur? Betul banget. Pasti negara tersebut akan kacau dan juga tidak beraturan. Masyarakatnya menjadi seenaknya dan juga banyak sekali kejahatan-kejahatan yang terjadi. Ngomong-ngomong soal hukum, apakah kalian tahu apa itu sistem hukum? Sistem hukum berasal dari dua kata, yaitu sistem dan hukum. Sistem adalah seperangkat komponen atau unsur yang menyusun sesuatu sehingga menjadi berfungsi atau tercapai tujuan dari sesuatu tersebut. Sedangkan hukum adalah peraturan atau ketetapan yang tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi untuk orang yang melanggar hukum. Dengan demikian, sistem hukum adalah keseluruhan aturan yang disusun secara terpadu dan sistematis berdasarkan asas tertentu. Tahu nggak sih, berdasarkan asalnya, hukum Indonesia dibagi menjadi tiga, yaitu hukum kolonial, hukum adat, dan hukum yang terpengaruh oleh agama Islam. Tapi, kenapa sih harus ada hukum? Tujuannya buat apa ya? Nah, tujuan dari adanya hukum adalah menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum, yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota suatu masyarakat. Bayangkan, jika suatu negara tidak punya hukum, maka negara tersebut akan kacau dan tidak terarah. Selain itu, hukum juga berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Yang kedua yaitu alat penggerak pembangunan. Yang ketiga mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Dan yang keempat yaitu sebagai alat kritik. Selanjutnya adalah sumber hukum, yaitu segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata bagi para pelanggarnya. Sumber hukum dibedakan menjadi dua, yaitu sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material adalah berbagai faktor dalam masyarakat yang mempengaruhi isi dan pembentukan suatu hukum. Faktor-faktor ini dapat berasal dari aspek ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, agama, dan lain-lain. Dengan kata lain, sumber hukum material merupakan unsur yang mempengaruhi pembuat undang-undang maupun hakim dalam mengambil keputusan serta menjadi dasar bagi penyusunan materi atau substansi aturan hukum. Sedangkan sumber hukum formal adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Jadi, sumber hukum formal merupakan dasar kekuatan mengikatnya peraturan-peraturan agar ditaati oleh masyarakat maupun oleh penegak hukum. Sumber hukum formal terdiri dari undang-undang, kebiasaan dan adat masyarakat, traktat, jurisprudensi, serta doktrina. Kalian tahu nggak sih bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia tersusun secara hierarkis dan telah mengalami beberapa perubahan dari tahun ke tahun. Dimulai dari TAP MPR nomor 20 MPRS 1966, dilanjutkan dengan TAP MPR nomor 3 MPRS tahun 2000, lalu mengalami perubahan menjadi Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, dan berubah lagi menjadi Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Untuk susunannya bisa kalian lihat dalam tabel berikut ya. Nah, gimana nih? Setelah kalian mempelajari video berikut, Ibu harap kalian akan tumbuh menjadi anak
anak yang taat akan hukum dan aturan-aturan. Semoga videonya dapat bermanfaat. Terus semangat dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.